والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu, jamaah Haji Al-Mutia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan malam hari ini, mari kita bersama-sama memanjatkan puja puji syukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan pada hari ini, pada malam hari ini, baik nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah di masjid yang kita banggakan ini, dan dilanjut dengan taklim kita pada malam hari ini, malam Muslim ketiga. Alhamdulillah, narasumber dalam memberikan tausiah atau lanjutan tahunan hadir dengan kita, yaitu Ustaz Riki Sandra SQ dan SPJ. Alhamdulillah kehadiran kita, mudah-mudahan hari kita pada malam hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, keluarga kita, untuk ulama kita yang memudahkan dunia akhirat ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, masyarakat, para orang soleh, termasuk kita sampai yaumil qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjut ke narasi kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah sampaikan berhamdulillah kepada kita semua, diberikan kenikmatan dalam membacanya. Berkat Fatihah juga mudah-mudahan untuk sahabat kita, kepada kita sedang sakit, Allah berikan kesehatan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa bersama-sama berkumpul dengan kita kembali di masjid Al-Mutia. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya umumnya untuk kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam, diberikan kenikmatan dalam melaksanakan kehidupan kita, diberikan kenikmatan dalam menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam menjalankan perintah Allah. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang soleh dan solehah. Dengan keberkahan Fatihah juga mudah-mudahan Allah beri kita semua, Allah berikan rezeki kita semua yang halal dan berkah dan masalah dan berkah. Alhamdulillah, walillahi sholihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Selanjutnya, Bapak Ibu jamaah Haji Al-Mutia yang pada malam hari ini sudah sempat hadir di masjid yang kita banggakan ini, nanti bisa langsung live streaming, langsung lihat di YouTube dengan channel Haji Al-Mutia. Nanti kita share di grup perumahan dan grup Quran dan yang lainnya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang ada di rumah bisa mendengarkan dan bisa menyaksikan secara langsung kegiatan Pak kita pada malam hari ini. Baik, mari kita lanjutkan kali yang akan disampaikan oleh Ustaz Riki Sandra SQ SD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami ya balik maqasidana waghfir lana Ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul a'rabi wal ajami Muhammadun yawma basin nasi syafi'una Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam waghfir lana ma madha ya wasi'an Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa awladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in khususan Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasabasi wa khususan Imamuna Abul Hasan Asy'ajili wa khususan Syekh Al-Hawalin An-Naksabandi wa khususan Abdul Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad wa khususan من الأولياء في بكر بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد وفق للعلم خير خلقه وللتقى حتى نهت قلوبهم لنحوه فمن عظيم شأنه لم تهوه ثم صلاة مع سلام الله على النبي أفصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتمه القرآن بالإعراب. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat zahir maupun batin. Wabil khusus adalah nikmatul fursah, yakni nikmat kesempatan. Dan malam hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita, menambah keimanan dan ketakwaan kita, yaitu dengan cara sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan
kajian rutinitas jamaah Masjid Al-Mutia. Semua ini Allah anugerahkan kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah, hamba-hambanya yang menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing umatnya, yang telah memberikan tauladan sepanjang masanya, sehingga kita punya gambaran bahwa hidup yang baik, yang benar itu seperti apa, dan bahwa hidup yang tidak baik dan tidak benar itu seperti apa. Datangnya Rasulullah SAW seperti cahaya di dalam kegelapan yang menerangi jalan-jalan sehingga sampai ke dalam tujuan. Semoga kita termasuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya bersolawat, tapi kita mulai mengaplikasikan akhlak-akhlak yang mulianya di dalam kehidupan nyata kita, sehingga nama Nabi Muhammad itu menyatu di dalam diri kita dan menjadi gerak amal yang nyata. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya pada malam hari ini, yang bulan lalu saya membawakan tentang hakikat manusia dengan hewan-hewan yang lain. Dari sini akan timbul yang namanya al-intibah. Al-intibah itu adalah kesadaran bahwa kita adalah makhluk ruhani yang dibalut oleh jasad. Contohnya apa? Kalau kita meninggal, maka jasad kita hancur. Contohnya apa? Dengan berjalannya waktu, jasad-jasad kita sudah mulai melemah, sudah ada yang berkurang. Tapi ruh yang ada di dalam kita masih tetap terjaga. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu, setelah kita sudah sadar bahwa kita ini adalah manusia, yang membedakan dengan makhluk-makhluk lainnya seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, serta bebatuan, maka kesadaran kita selanjutnya adalah naik ke tingkat pertama hingga dia naik ke ujung tangga yang paling ujung. Nanti saya akan bahas rangkaian-rangkaiannya sedikit demi sedikit dengan pertemuan kita. Maka ketika dia sudah sadar, maka dia ambil tangga yang pertama, itu adalah maqam taubat. Maqam taubat, dia membersihkan diri. Ya, setelah dia ngambil maqam taubat, saya sudah bahas ini 2 bulan yang lalu, maqam taubat. Lalu dia mengambil yang namanya maqam sabar atau sabar. Ya, setelah maqam sabar saya sudah bahas juga ya bulan-bulan yang lalu. Maka selanjutnya adalah malam ini yang kita kaji adalah maqam syukur. Maqam syukur. Apa itu maqam syukur? Bagaimana cara ngambil maqam syukur itu? Nanti insya Allah sedikit-sedikit saya akan paparkan di dalam majlis yang mulia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, saya gambarkan seperti ini, bapak-bapak. Sebelah kanan saya ada sebelah kiri saya. Sebelah kanan saya itu namanya ilmullah. Ilmunya Allah. Ilmunya Allah ini kita nggak tahu karena dia rahasia. Maka cara kita menghadapi ilmu Allah
yaitu ilmunya Allah yang bersifat rahasia. Cara ngambilnya gimana Bapak-bapak? Cuman satu, yaitu adalah dengan makom tawakal. Nanti kalau pertemuannya akan datang, kita akan membahas tentang makom tawakal. Ini sebelah kanan namanya kotak sebelah kanan adanya ilmu Allah, yaitu pengetahuan Allah. Kita setelah pengajian ini nggak tahu nasib kita seperti apa, kejadian yang menimpa kita seperti apa. Ya Pak, ya Bu, setelah 20 menit kemudian kita nggak tahu. Maka di sini kita memakai makom yang namanya makom tawakal. Lalu ada di sebelah kiri saya, itu namanya adalah kudratullah. Kudratullah ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini untuk dihadapi oleh hamba-hambanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kudratullah ini cuma dua. Apa itu? Yang pertama adalah nikmat, yang kedua adalah musibah. Itu saja. Dari Bapak lahir sampai Bapak meninggal, sirkulasi kehidupan kita selalu berputar yang namanya kita dapat nikmat, kita dapat musibah. Mungkin hari ini kita tertawa riang, mungkin besok kita menangis. Dan itu sirkulasi akan terus berputar. Seperti berputarnya ada pagi, ada malam. Kalau pagi itu adalah lambang dari nikmat. Kalau malam itu adalah lambang dari musibah. Kira-kira saya tanya sama bapak-bapak, kira-kira malam itu penting apa enggak? Malam itu ada manfaatnya apa enggak? Begitu juga ketetapan Allah yang namanya musibah, itu menurut kita adalah pahit, pada hakikatnya adalah sebuah obat yang membuat kita nanti lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut. Bapak-bapak, tadi saya bilang kudratullah itu cuma dua, yaitu Allah ngasih nikmat, Allah ngasih musibah. Bapak-bapak mau kaya sebagai kaya bagaimanapun, mau tinggi sejabatannya apapun, mau tua mau kecil, ketentuan Allah yang namanya musibah atau enggak nikmat itu enggak akan melesat kepada salah satu individu setiap manusia. Artinya apa? Saya dapat nikmat, saya dapat musibah. Ustadz Taryat dapat nikmat, Ustadz Taryat dapat musibah. Terus sirkulasi itu akan terus berulang-ulang kembali. Mungkin sekarang kita tersenyum, mungkin minggu depan kita akan menangis. Mungkin minggu ini kita menangis, tapi mungkin minggu depan kita akan tersenyum. Selama Bapak hidup di dunia ini, ketentuan Allah yang namanya musibah, yang namanya nikmat itu selalu ada di dalam diri kita. Maka kita nggak boleh ngomong, saya mau dapat nikmat aja, nggak boleh, karena itu udah ketentuan Allah. Oleh karena itu para ulama Rasulullah SAW mengajarkan kita bagaimana cara menghadapi musibah, bagaimana cara menghadapi nikmat. Para ulama membuat suatu tren ilmu. Ketika kita mendapatkan musibah, maka cara mengambilnya adalah dengan cara makom sobar. Kalau kita mendapatkan nikmat, cara mengambilnya adalah dengan makom syukur. Nah, kita harus tahu apa itu makom syukur, apa itu makom sobar. Saya sudah pernah menerangkan makom sobar secara gamblang di masjid ini, kalau nggak salah 2 bulan yang lalu. Nah, untuk malam hari ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengambil makom syukur. Cara mengambil makom syukur. Lalu apa konsekuensinya orang yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita sudah mengambil makom syukur, maka kita akan mendapatkan yang namanya titel dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah syakir, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi secara ringkas saya gambarkan seperti itu Bapak. Yang pertama ada ilmullah. Ilmullah ini adalah ilmullah ini adalah pengetahuan Allah yang kita nggak tahu. Maka cara menghadapinya adalah dengan cara maqam tawakal. Yang kedua adalah qudratullah. Qudratullah ini ketetapan Allah di muka bumi ini yang dihadapi oleh manusia cuma dua. Kalau enggak nikmat atau enggak musibah. Kalau nikmat kita ambil dengan cara maqam syukur, kalau musibah kita ambil dengan cara maqam sabar. Sekarang kita lanjut Bapak-bapak kepada yang disebut dengan maqam syukur. Apa itu maqam syukur? Bapak-bapak, sebelum saya masuk ke maqam syukur, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Dan ini statusnya apa? Menjadi hukum dari syukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur maka la azidannakum. La di situ ada lam taukid, la azidannakum, nunnya juga nun taukid yang artinya adalah pasti saya akan tambahkan. Wala in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat keras. Berarti secara usul fikih Bapak-bapak, ya, kalau itu namanya mafhum mukhalafah. Kalau seandainya Allah bilang bahwa kita bersyukur maka akan ditambahkan, maka oleh karena itu mafhum mukhalafahnya, kalau kita tidak bersyukur maka kita akan mendapatkan azab. Berarti hukumnya juga masuk ke dalam usul fikih. Kalau kita berarti bersyukur, jatuhnya wajib. Kalau kita tidak bersyukur, jatuhnya adalah kufur atau dosa. Maka apa hukumnya syukur? Saya tentukan di sini menurut para ulama, syukur itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana kita mendapatkan musibah yaitu dengan cara sabar. Sabar juga hukumnya wajib. Kalau kita melanggar dari hukum itu, jatuhnya adalah berdosa. Oleh karena itu Bapak-bapak, Imam Jurjani mengatakan bahwa di dalam syukur itu pasti ada yang namanya rezeki. Ya, rezeki. Rezeki ini ada dua, kata Imam Az-Jurjani. Ada yang disebut dengan rezeki konkret. Ada yang disebut dengan rezeki abstrak. Kalau rezeki konkret itu Bapak-bapak kelihatan. Kalau rezeki abstrak itu tidak kelihatan. Itu selalu mengalir di dalam diri kita selama 24 jam, setiap detik, setiap menit. Berarti dari Bapak bangun tidur sampai Bapak-bapak tidur lagi, maka itu nikmat semua selalu ada. Baik itu yang bersifat abstrak maupun itu yang bersifat konkret. Kalau Bapak tidak mendapatkan sesuatu yang konkret, atau padahal di satu sisi Bapak sebenarnya lagi mendapatkan sesuatu rezeki yang bersifat abstrak. Contohnya apa? Mungkin di antara kita sekarang kita lagi kolaps atau kita lagi nggak ada duit, tapi di satu sisi Bapak-bapak masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk sholat, dikasih kesempatan oleh Allah untuk ngaji, dikasih kekuatan oleh Allah untuk jalan kaki menuju tempat-tempat yang mulia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda ingin tahu kedudukan Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah di mana sekarang ini Allah tempatkan kita. Sekarang Allah tempatkan kita di mana? Di masjid.
Lagi apa? Lagi menuntut ilmu. Berarti kedudukan kita, kedudukan bapak-bapak ini amat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Hikam dikatakan, kalau Anda ingin mengetahui kedudukan seseorang di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah, maka lihatlah Allah tempatkan dia di mana pada waktu itu. Sekarang Allah tempatkan kita di tempat yang amat mulia, dalam keadaan mulia untuk mencari kemuliaan. Luar biasa. Walaupun ini tidak kelihatan, ya, maka ini disebut sebagai dengan nikmat yang berbentuk abstrak. Oleh karena itu Bapak-bapak, setiap hari kita dikasih nikmat, maka kita tidak boleh yang namanya kufur nikmat itu sendiri. Kalau kita kufur nikmat, jatuhnya adalah dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harusnya setiap kali kita melakukan suatu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat abstrak maupun nikmat konkret. Karena nikmat ini pada hakikatnya setiap detik tidak akan pernah luput diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu Bapak-bapak, oleh karena itu, maka mulut kita harusnya selalu mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, itu adalah dalil Al-Quran. Saya akan tunjukkan Bapak-bapak bagaimana Rasulullah SAW. Ketika itu Bapak-bapak dikisahkan oleh Sayyidah Aisyah. Ada para sahabat datang pengen belajar ilmu kepada Sayyidah Aisyah, dan waktu itu Rasulullah SAW sudah wafat. Lalu para sahabat bertanya, akhbarona bi'ajabin ma ra'aita min Rasulillah SAW. Coba kabarkan kepada kami, apa sih keunggulan yang membuat kita takjub dengan keadaan Rasulullah SAW. Lalu Sayyidah Aisyah berkata, fabakat, kemudian Sayyidah Aisyah nangis. Waqalat, dan Sayyidah Aisyah berkata, wa ayyu sya'nihi lam yakun ajiban. Kata Sayyidah Aisyah, semua perilaku Rasulullah membuat saya takjub. Lalu Sayyidah Aisyah bercerita, innahu atani fi lailatin. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu datang kepadaku pada suatu malam. Fadakhala ma'i fi firosi. Kemudian Rasulullah naik ke atas kasur bersamaku. Seperti hubungan suami istri. Maksudnya hubungan suami istri ini adalah tidur bareng Bapak-bapak Ibu-ibu. Sayyidah Aisyah sama Rasulullah datang mendekati Sayyidah Aisyah, ya, lalu beliau tidur rebahan di samping Sayyidah Aisyah, ya, hatta masa jaldi, sampai-sampai kulit Rasulullah itu nyentuh kulit saya. Bapak-bapak, kalau hubungan suami istri itu kalau udah nyentuh, udah ada kode, nyentuh kulitnya Rasulullah dengan kulitnya Sayyidah Aisyah. Summa qala, kemudian Rasulullah berkata, ya ibnata Abi Bakrin, wahai anaknya Abu Bakar, zarini ata'budu li rabbi, tolong izinkan saya untuk beribadah kepada Tuhan saya pada malam hari ini. Qalat, maka berkata Sayyidah Aisyah, inni uhibbu farabbaka fa'azan tulahu faqoma ila kurbatin. Kata Sayyidah Aisyah, saya sebenarnya malam ini senang kalau Anda ini dekat sama saya, kalau Anda ini meluk saya pada malam hari ini. Tapi pada malam hari ini juga karena Anda meminta seperti itu untuk dekat kepada Tuhan Anda, saya izinkan Anda untuk dekat kepada Tuhan Anda. Kemudian Rasulullah berwudu, fatawaddu, kemudian Rasulullah berwudu. Ya Pak, summa qoma yusolli, kemudian Rasulullah sholat. Fabaka, kemudian dalam sholatnya Rasulullah nangis.
Summa salat dumu'uhu ala sodrihi. Kemudian tangisannya Pak, air matanya itu sampai menetes ke semua pipinya, sampai ke dada-dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, summa sajada. Kemudian Rasulullah sujud, fabaka. Kemudian dia nangis juga. Summa rafa'a Rasuluhu. Kemudian Rasulullah mengangkat palanya, fabaka. Kemudian Rasulullah nangis. Falam yazal kadzalika hatta ja'a Bilal fa'adzanuhu bis-shalat. Kemudian Rasulullah melakukan sampai seperti itu Bapak-bapak, sampai-sampai terdengar azan yang menandakan bahwa waktu itu ingin atau segera masuk waktu subuh. Artinya apa? Artinya Rasulullah di malam hari itu dia habiskan waktunya untuk bermesraan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sholat dan menangis. Faqalat lahu, kemudian Sayyidah Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma yabkika wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis? Padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa engkau yang lalu maupun yang akan datang. Engkau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang membuat jawaban Sayyidah Aisyah merinding Bapak-bapak. Apa kata Rasulullah? Faqala afala akunu abadan syakura. Wahai Sayyidah Aisyah, apakah tidak cukup bahwa aku akan menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi Rasulullah SAW sholat dalam keadaan nangis. Beliau melakukan itu semua dalam rangka wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat-nikmat yang Allah telah berikan. Oleh karena itu Bapak-bapak, di sini kita akan tahu bahwa pembagian syukur. Apa itu pembagian syukur? Pembagian syukur itu Bapak-bapak ada dua. Yang pertama adalah bil qauli, yaitu dengan ucapan. Yaitu dengan cara kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita jatuhnya sedang mengambil maqam syukur. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita dikasih kesempatan melakukan kebaikan, kita melakukan alhamdulillahirabbil alamin. Maka Bapak-bapak, mau tidak mau mulut kita menjadi jubirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti dari kata alhamdulillah adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita mengucapkan ini berarti kita menjadi jubirnya Allah di muka bumi ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Tapi makom syukur bukan sampai di situ Bapak-bapak. Makom syukur yang kedua itu adalah bil jawareh, yaitu dengan anggota badan. Percuma kita mengucapkan alhamdulillah, 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 ngucapin ya Allah saya dapat nikmat, alhamdulillah, tapi secara perbuatan kita menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih rezeki, bukannya kita memberikan sedekah kepada orang fakir miskin, malah rezeki itu kita umpetin di dalam saku kita. Maka walaupun kita mengucapkan alhamdulillah, tapi secara jawareh kita belum mendapat makom syukur. Karena apa? Karena jawareh kita belum menampakkan bahwa kita termasuk orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah setelah mengaplikasikannya dalam makom syukur. Jadi percuma ketika kita mengucapkan alhamdulillah, 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 tapi nikmat mata yang Allah berikan kita lakukan buat maksiat. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi mulut kita yang Allah berikan malah kita gunakan buat ghibah, kita gunakan buat hasud, kita gunakan buat segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi tangan ini secara lincah kita buat menyerang orang lain, atau apalagi kalau sekarang dalam keadaan pemilu, kita fitnah sana, kita fitnah sini, kita fitnah sana, buat apa untungnya? Di satu sisi malah mengotori hati kita.
maka itu kita belum masuk dalam makom syukur. Ketika kita ingin mengambil makom syukur, mulut kita mengucapkan alhamdulillah, tapi jawarih kita, anggota badan kita ini bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan, yang Allah tuntut dari kita. Apa yang Allah tuntut dari kita, yaitu melaksanakan perintahnya dengan cara apa? Seperti berbuat kebaikan, baik hablum minallah maupun hablum minan nas, maupun hablum minal alam, maupun hubungan antaraksi kepada manusia atau kepada alam semesta. Percuma kita mengucapkan alhamdulillah kalau seandainya kita membabat hutan untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka ketika kita mengambil makom syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja, tapi jawarih kita sudah mulai bersesuaian atau muafik kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Bapak sudah melakukan itu jatuhnya Bapak syukur. Walaupun ucapan kita tidak alhamdulillah, tapi mata kita jaga buat kebaikan, mulut kita jaga buat kebaikan, kuping kita jaga kebaikan. Pada hakikatnya Bapak sedang mengambil makom syukur, yaitu makom tinggi yang mendapatkan nikmat. Kenapa? Kita mendapatkan nikmat kuping, mendengaran. Kita mendapatkan nikmat bisa berbicara. Kita bisa mendapatkan nikmat mata. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak mau tahu, ilmuwan Jepang, waktu itu saya baca di artikel, dia ingin menciptakan sebuah mata yang fungsinya persis sebagaimana yang Allah ciptakan. Ketika ilmuwan Jepang itu berkata, saya akan bisa membuat mata seperti percis apa yang Tuhan berikan, itu saya bisa membuat mata ini seukuran bola dunia atau dunia sebesar itu, baru bisa menciptakan fungsinya seperti mata. Bayangkan bapak-bapak, lihat mata kita kecil, tapi saya bisa melihat Ustadz Taryat yang besarnya lebih dari mata kita. Saya bisa melihat bapak-bapak yang jumlahnya 10. Kalau seandainya 10 orang masuk ke dalam mata saya, nggak mungkin. Tapi dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa melihat bapak-bapak 10 orang ini. Nah, nikmat yang Allah berikan ini yang tidak terus-terusan, yang tidak henti, kita gunakan dengan cara mengambil makom syukur, yaitu kita gunakan nikmat-nikmat Allah ini sejalur dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Baru kita masuk ke dalam mengambil makom syukurnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak-bapak, apa itu yang disebut dengan syukur? Saya ambil pendapat dari beberapa para ulama. Saya ambil dalam kitab Risalatul Qusyairiyah karangan Al-Imam Abi Qasim Abdul Karim Ibnu Hafzan Al-Qusyairi. Beliau mengatakan, bapak-bapak, wa haqiqatu syukri inda ahli tahqiq, dan hakikat syukur menurut para ulama-ulama soreh, para ulama-ulama yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah al-i'tirafu bi ni'matil mun'im. Nah, bi ni'matil mun'im, yaitu menyadari, mengetahui dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau disebut dengan syukur, bapak-bapak, dia jatuhnya bukan bendanya yang dia lihat, tapi adalah sang pemberi. Ketika kita melihat sang pemberi yang kita lihatnya, maka jatuhnya kita tidak akan pernah mengeluh. Contohnya begini, bapak-bapak, ada seorang gadis, ya, kita misalnya cinta sama seorang gadis itu. Lalu dia gadis itu ulang tahun. Lalu kita kasih, bapak-bapak, dia suka yang namanya garpu, kita kasih garpu. Set. Pas dia kasih garpu, pas dia buka, wah, dia senangnya minta ampun, bapak-bapak. Padahal sebuah garpu. Tapi yang dia lihat bukan garpu, tapi yang dia lihat apa? Yang memberinya siapa? Yang memberinya adalah orang yang dia cintai. Saya misalnya, Pak, menurut saya duit 5.000 itu ya paling cuman dibeliin es itu udah habis. Tapi 5.000 ini saya dapat dari Presiden Erdogan Turki misalnya. Saya bukan melihat duit 5.000-nya,
Tapi saya lihat siapa yang memberikan itu. Sampai duit 5.000 itu saya taruh kamar, saya taruh laci, saya dirikan kaca, bapak-bapak. Ini pemberian dari endorsen Presiden Turki. Itu di depan rumah saya, Pak. Kalau orang tamu-tamu masuk, saya selalu ungkap. Tuh, lihatin tuh, duit 5.000 saya. Pemberian dari Presiden Turki. Siapa yang ada orang Indonesia dikasih duit 5.000? Nggak ada, saya doang. Yang saya lihat apa, Pak? Bukan 5.000, tapi siapa? Yang memberikannya, yaitu siapa? Presiden endorsen. Begitu juga ketika yang kita lihat itu bukan wujudnya nikmat, tapi yang kita lihat itu adalah al-mun'im, yang pemberi nikmat, maka Bapak saya yakin Bapak tidak akan pernah mengeluh dengan pemberian yang Allah berikan. Kenapa kita masih mengeluh? Kenapa kita tidak bersyukur? Karena kita melihatnya adalah wujudun nikmat. Wujud nikmat itu bukan al-mun'im, bukan yang memberikan nikmat. Kalau kita yang melihatnya adalah yang memberikan nikmat, otomatis kita dikasih wajah seperti ini, kita dikasih kemampuan seperti ini, kita dikasih rezeki seperti ini, maka yang ada adalah wujud syukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Qur'an, wa mallahu lizzalimin lil abid, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi suatu hambanya sedikit pun. Kita dikasih nikmat, itu adalah nikmat Allah. Kita dikasih musibah, itu juga adalah nikmat Allah. Pada hakikatnya, musibah dan nikmat itu adalah nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tajalli Allah yang bersifat al-jamal. Dulu saya udah pernah ngebahas, bapak-bapak, bahwa Allah itu punya dua sifat, al-jamal, al-jalal. Al-Jamal itu representasi dari Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Quddus, Al-Wahhab, Maha Penyayang, Maha Penyasih, Maha Pemberi, Maha Lembut, Maha Pemberi rezeki. Itu adalah sifat Allah Al-Jamal. Tapi sifat Allah ada satu lagi, Al-Jalal, yaitu adalah pemberi azab, merendahkan, yang mematikan, yang menahan rezeki. Itu adalah Al-Jalalnya Allah. Tapi di satu sisi, ketika kita mendapat Al-Jalalnya Allah, pada hakikatnya kita itu lagi diberikan Al-Jamalnya Allah. Bapak-bapak, kita ditahan rezeki kita, menurut kita itu pahit, pada hakikatnya itu kebaikan kita. Mungkin dengan cara Allah menahan rezeki kita, kita bisa introspeksi diri. Mungkin dengan cara kita dikasih penyakit, kita bisa introspeksi. Apa ini yang membuat kita kurang ketika kita hidup di dunia? Oh, ternyata saya punya salah sama tetangga. Oh, ternyata mulut saya kasar. Oh, ternyata saya tidak perhatian kepada orang tua. Oh, ternyata saya tidak membimbing anak saya. Dikasih sakit sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya itu adalah Al-Jalalnya Allah. Tapi di situ mengandung hikmah bahwa itu adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada hakikatnya, mau itu dapat nikmat, mau itu dapat musibah, itu semua terangkum dalam satu kata, yaitu adalah semua nikmat dari Allah. Lalu apa yang membuat kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi setiap hari, setiap detik, setiap menit itu adalah pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini bapak-bapak, makanya kita diajarkan untuk bersyukur kepada Allah. Ketika kita sakit, itu ada sebenarnya nikmat dari Allah. Walaupun kita belum bisa mengetahui apa hikmah yang terjadi di balik musibah ini. Seperti kita memakan obat, mungkin itu pahit, tapi efeknya adalah membuat kita sehat. Seperti kita makan minum jamu, kita tidak mengetahui, tapi di dalam secara lisan kita adalah asam atau pahit, tapi menurut badan kita adalah baik. Ya, bisa saja bapak-bapak di sini lagi kolaps rezekinya. Menurut kita itu adalah buruk, tapi menurut Allah itu baik, buat diri kita baik. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi itu baik menurut prasangka kita, tapi itu sebenarnya buruk menurut pendapat Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut kenyataan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh jadi itu buruk menurut prasangka kita, boleh jadi itu baik adalah menurut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, syukur ini waktu itu Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsinya yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Ya ibnu Adam, wahai ibnu Adam, innaka ma zakartani syakartani." Innaka sesungguhnya engkau mazakartani selama engkau mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengingat Al-Mun'im yang memberikan nikmat, syakartani, bahwa engkau sudah bersyukur kepadaku. Wa idza ma nasaitani, kalau engkau itu lupa kepadaku, kafartani, sesungguhnya engkau adalah udah kufur kepadaku. Kufur itu apa, Pak? Kufur itu artinya tertutup. Kafaro yakfuru kufron, syakaro yashkuru syukuron. Ya, syakaro itu artinya nampak. Kalau kafaro artinya nutup. Berarti kalau kita kufur adalah kita menutup diri kita bahwa ada kontribusi Allah di dalam hidup kita. Itu berarti kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bersyukur berarti kita menampakkan diri, kita menampakkan bahwa ada kontribusi Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Terakhir Bapak-bapak, kenapa hidup kita hancur? Kenapa hidup kita carut marut? Kenapa hidup kita selalu banyak masalah? Bisa jadi karena kita menganggap bahwa kita menafikan Allah. Kita menganggap bahwa kita bisa menyelesaikan segala permasalahan dengan kekuatan kita. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa ada kekuatan Allah yang menolong setiap permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kita merasa bahwa kita mampu dengan harta kita, dengan ilmu kita, dengan jabatan kita. Oleh karena itu kita tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah memohon kepada Allah bahwa kita minta dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi apa Bapak-bapak? Tidak menyelesaikan masalah, malah membuat hidup kita carut marut, malah membuat hidup kita semakin jauh dari mengungkapkan permasalahan yang ada. Tapi ketika kita merasa bahwa kita ini memang benar-benar lemah dan kita menampakkan bahwa ada kekuatan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan sebuah nikmat, Allah yang memberikan ujian, Allah juga yang menyelesaikan itu semua. Oleh karena itu jangan pernah kita berbosan kepada Allah, meminta dan memohon kepada Allah untuk dibantu atas segala permasalahan-permasalahan kita. Udah aja belum? Hah? Hah? 7.18. Udah azan belum? Hah? Udah. Udah azan Bapak. 2 menit lagi. Ya. Hah? 2 menit lagi. Jadi seperti itu Bapak-bapak ya. Maka kalau kita tidak bersyukur kepada Allah, jatuhnya adalah seperti Qarun. Seperti Qarun yang tidak bersyukur kepada Allah, yang dia mengatakan bahwa dia kaya karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya semua harta dan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan Allah cabut darinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.